Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kali ini saya bisa menyampaikan kembali pembahasan soal untuk pelajaran IPA SMP. Kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang sistem ekskresi manusia yang ada pada buku paket siswa Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 2. Semoga apa yang nanti saya sampaikan ada manfaatnya. Langsung kita masuk kepada soal yang ada pada buku paket pada sistem ekskresi manusia. Soal pertama, berikut ini yang tidak termasuk alat ekskresi adalah titik-titik. Yang kita sudah ketahui bahwa ada 4 alat ekskresi yang ada pada sistem ekskresi manusia. Baik, mari kita ingat. Yang A, hati. Ya, kalau kita ingat bahwa hati ini merupakan salah satu alat ekskresi. Dia mengeluarkan urea, ada bilirubin, termasuk getah empedu. Ya, ini berarti hati betul. Karena tadi pertanyaannya tidak ya. Kulit jelas ya, mengeluarkan keringat. Kemudian ginjal, yaitu mengeluarkan urin. Nah, yang D ini usus besar. Kalau kita ingat, usus besar yaitu berhubungan dengan, ya betul, dengan sistem pencernaan. Maka pada soal yang pertama ini, yang tidak termasuk alat ekskresi adalah usus besar. D. Kita masuk ke soal kedua. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran manusia atau sistem ekskresi adalah titik-titik. Mari kita ingat lagi tadi soal pertama bahwa ada 4 alat ekskresi yang dimiliki oleh manusia. Ada ginjal, ya, dimana ginjal yang dikeluarkan adalah urin. Berarti ini yang A adalah dia masih betul, masih ada hubungannya. Kemudian kulit, tadi ya, kulit menghasilkan keringat. Ya, ini berhubungan dengan sistem ekskresi. Tapi kita lihat yang D dulu. Bagian kulit yang berperan sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat. Nah, ini yang D masih ada hubungannya dengan kulit. Maka yang tidak ada hubungannya tadi yaitu betul yang C, pankreas. Ini berhubungan dengan, kalau enzim amilase termasuk salah satu enzim pencernaan. Jadi ini hubungannya dengan sistem pencernaan manusia. Maka jawaban nomor 2 adalah C yang tidak berhubungan dengan sistem ekskresi manusia. Selanjutnya soal ketiga. Perhatikan gambar di samping ini. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Baik, kita lihat. Kita harus mengenali dulu bagian-bagian ini sebelum kita bisa menjawab. Yang nomor 1, ya, ini adalah ginjal. Tadi ya, salah satu alat ekskresi pada manusia ini ginjal. Fungsinya adalah untuk menyaring darah. Kemudian 2 namanya ureter. Ureter itu untuk mengalirkan ya, urin tadi hasil dari ginjal menuju ke kandung kemih di nomor 3 ini. Jadi nomor 3 ini adalah kandung kemih untuk menampung sementara urin tadi yang dihasilkan dari ginjal. Kemudian yang 4 adalah uretra. Nah, uretra ini adalah saluran sebelum dikeluarkan dari tubuh manusia. Maka di sini pertanyaan adalah tempat untuk menampung urin. Berarti yang tepat adalah nomor 3 tadi. Ya, ini namanya kandung kemih. Maka jawabannya adalah C. Masuk ke soal yang keempat. Perhatikan gambar di samping ini. Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah titik-titik. Mari kita lihat gambar di samping ini adalah gambar bagian dari ginjal yang disebut nefron. Di dalam nefron ini terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Kalau kita ingat, di sini nomor 1
Ya, ini gambar nomor 1. Di sini namanya kapsula Bowman dan di dalamnya ini ada namanya glomerulus. Ini glomerulus ini disinilah yang nanti terbentuk untuk menyaring darah kemudian mengeluarkan urin primer. Kemudian nomor 2 ini adalah terusannya dari pembuluh darah tadi. Pembuluh darah yang masuk ke dalam kapsula Bowman kemudian menuju ke melewati glomerulus, keluar lagi. Bagian darah yang tidak tersaring oleh glomerulus akan diteruskan ke nomor 2 ini. Dia akan dilanjutkan ke pembuluh darah berikutnya. Ginjal itu adalah bagiannya adalah melihat urutan dari kapsula Bowman ini. Jadi kalau pada gambar ini adalah yang memiliki saluran besar ini. Baik, jadi kapsula Bowman nanti masuk ke sebelahnya. Di sini ada namanya tubulus proksimal. Tubulus proksimal ini untuk penyerapan kembali dan dihasilkan urin sekunder. Setelah dari tubulus proksimal kemudian mengalir menuju lengkung Henle. Kemudian melalui lengkung Henle naik ke atas. Di sini ada tubulus distal. Di sini tubulus distal yaitu fungsinya untuk augmentasi urin sesungguhnya. Nah, nefron-nefron, jutaan nefron yang ada di ginjal nanti akan bersatu. Karena di sini ini adalah cabang-cabang sebenarnya dari nefron-nefron yang lain. Ini menuju ductus collectivus. Nah, nanti ini akan dikeluarkan dari ginjal melalui pelvis. Nah, pertanyaan di sini adalah bagian mana tadi berperan dalam pembentukan urin primer? Ya, cukup jelas bahwa di sini yang berperan dalam proses pembentukan urin ada di dalam kapsula Bowman yang di sini namanya ada glomerulus. Maka jawaban yang nomor 4 yang tepat adalah nomor 1. Soal nomor 5. Sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi adalah titik-titik. Jadi urin itu tadi yang ada di dalam nefron itu ada 3. Ada namanya urin primer, itu hasil filtrasi yang terjadi di glomerulus. Kemudian ada urin sekunder yang terjadi pada tubulus proksimal. Dan ada urin sesungguhnya dari tubulus distal. Nah, dari masing-masing urin ini masing-masing kandungannya berbeda-beda sesuai urutannya. Nah, pada urin primer itu masih cukup banyak zat-zat yang masih bisa dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja? Yaitu antara lain adalah ada glukosa, kemudian ada asam amino, dan juga ada garam-garam mineral. Jadi untuk jawaban pada pertanyaan soal nomor 5, yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi adalah yang C, yaitu sel darah merah. Lanjut ke soal nomor 6. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah titik-titik. Bahwa sistem ekskresi disebut juga sistem pengeluaran, di mana setiap alat ekskresi memiliki zat-zat yang dikeluarkan masing-masing. Seperti halnya paru-paru. Paru-paru seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, yaitu tentang sistem pernapasan manusia, maka yang dikeluarkan melalui paru-paru pada pilihan A, B, C, D ini yang tepat adalah karbon dioksida dan uap air. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah titik-titik. Bahwa setiap alat ekskresi dia menghasilkan beberapa zat yang berbeda. Untuk hati itu akan menghasilkan antara lain urea, bilirubin, dan getah empedu. Nah, urea ini kemudian nanti akan sampai ke urin pada ginjal. Inilah yang kemudian memberikan bau khas pada urin. Sedangkan getah empedu itu akan memberi warna, nanti dia masuk ke dalam usus besar dan akan menghasilkan warna pada feses. Sedangkan bilirubin itu nanti akan masuk bersama urin, akan menghasilkan warna
pada urin pada ginjal. Maka pada pertanyaan soal nomor 7, zat yang tidak dihasilkan oleh hati adalah yang B, glukosa. Soal nomor 8. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena setiap alat ekskresi itu mampu mengeluarkan zat-zat yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh, dan masing-masing memiliki perannya yang berbeda-beda, termasuk kulit. Kulit itu dianggap sebagai ekskresi karena mampu mengeluarkan berupa keringat. Mengapa bisa mengeluarkan zat keringat ini? Karena dalam kulit terdapat yang namanya kelenjar keringat. Nah, sedangkan yang A, melindungi tubuh dari kuman, melindungi itu akan lebih kepada fungsi kulit untuk melindungi tubuh, sesuai dengan kalimat ini. Kemudian yang B mempunyai kelenjar keringat, ini yang tadi, bahwa dia bisa mengeluarkan zat keringat melalui kelenjar keringat. Sedangkan mempunyai ujung saraf reseptor, memang kulit itu kan memiliki saraf, sehingga jika kita terkena sesuatu maka kulit itu akan mengirimkan sinyal-sinyal kepada otak. Maka di sekitar kulit juga terdapat ujung saraf. Tapi ini fungsi kulit dalam hal menerima rangsang. Kemudian melindungi tubuh dari cahaya matahari, itu tadi fungsi sebagai pelindung pada tubuh kita. Pertanyaannya, sebagai alat ekskresi atau pengeluaran, yang tepat adalah yang B, yaitu mampu mengeluarkan zat keringat karena memiliki kelenjar keringat. Maka jawaban soal nomor 8 adalah B. Selanjutnya soal nomor 9. Adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menimbulkan titik-titik. Ada beberapa gangguan-gangguan yang ada di dalam ginjal kita. Ada nefritis, itu adalah gangguan yang terjadi pada selaput pelindung ginjal, dan dia merusak pada jaringan-jaringan nefron. Hematuria itu terjadi karena masuknya sel-sel darah merah ke dalam urin. Hidronefrosis ini adalah pembengkakan ginjal. Pembengkakan ginjal ini banyak penyebabnya. Salah satunya karena ada batu ginjal di dalam rongga. Sedangkan diabetes insipidus itu terjadi karena tubuh kekurangan hormon ADH, di mana salah satu cirinya adalah terlalu sering keinginan untuk buang air kecil. Nah, maka seperti yang sudah diterangkan, artinya jawaban soal nomor 9 yang tepat adalah yang C. Soal nomor 10. Bila kadar glukosa dalam urin 1,5%, kemungkinan orang tersebut menderita titik-titik. Baik. Soal ini lebih menuju kepada kadar glukosa. Glukosa itu gula. Nah, salah satu gangguan ginjal yang disebabkan oleh glukosa yaitu disebut dengan sakit diabetes mellitus. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B. Baik para siswa, itu untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah dalam Pak Efri menyampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.